Tahun ini anak kelas 5 lagi yang mengerjakan hidroponik itu, jadi dapat dia jadinya gitu. Melanjutkan. Jadi pengenalnya tidak hanya satu. Nah kemudian Bu, pertanyaan bersambung nih Bu. Seandainya ini fase E yang sekarang masuk ke fase berikutnya, apakah itu harus tema baru atau bisa melanjutkan proyek yang ada atau pengembangan saja, itu bagaimana Bu? Kalau tahap kesiapan proyek itu kan ada berkembang, tahap lanjutan. Kalau kami di Mahir itu ya Pak ya, ada 3 tahap kalau di proyek itu. Kalau di tahun pertama kami di sekolah Menggara Pak ya, yang SD, kita ke SD kan. Untuk semua, karena ini hal baru proyeknya, semua kelas itu kami samakan temanya kewirausahaan gitu, dimensinya dia yang berbeda, produknya saja mungkin yang berbeda gitu Pak ya. Tapi kalau kita sekolah kita mau naik level misalnya nih, kayak sekolah yang Ibu Heni kunjungi kemarin Bu Heni ya, Pesipera, dia kan ngambil level sekolahnya kan tahap lanjutan. Harusnya kalau menurut di proyek itu, kalau tahap lanjutan itu setiap fase dan setiap kelasnya itu mengambil tema yang berbeda. Kalau dia di tahap lanjutan artinya beda-beda tema. Tapi kalau kami pertama pelaksanaan tahun pertama kemarin, karena pemahaman kami masih kurang untuk guru-guru mengenai proyek itu, supaya ada kolaborasi, tukar pikiran, kami samakan semua kelas itu, semua fase itu. Proyeknya temanya kewirausahaan aja gitu. Tapi kalau berbeda-beda bisa juga lebih bagus. Maksud Pak Iwan mungkin temanya sama loh, kegiatannya sama, bisa, tapi dimensinya diganti. Sekarang Bapak penekanannya anak ini dimensi yang mana dengan elemen-elemennya gitu. Kalau kemarin dimensi 1 dengan dimensi 3 yang Bapak tekankan, misalnya dimensi 1 apa Bapak Ibu? Nggak tahu sekolah penggerak. Dimensi 1. Program belajar Pancasilanya dimensi 1. Yang pertama itu Beriman. Ada nyanyinya kalau anak SD. Belajar Pancasila, beriman pada Tuhan ya, dan beranak mulia, itu 1. Itu kan ada lagi elemen-elemennya. Kemudian ada mandiri, pendidikan global, kreatif gitu. Sekarang di satu tema itu, di satu proyek itu, SMA 1 Gau mengambil 2 dimensi beserta elemen-elemennya pun nanti dipilih, jangan kebanyakan, kasihan anak nanti. Karena kita bukan ngejar hasil, kita ngejar prosesnya gitu. Jadi kalau mau yang sama, cerita yang sama, mungkin di prosesnya nanti yang berbeda. Karena Bapak harus ubahlah dimensinya, jangan nanti temanya itu, kegiatannya itu, dimensinya itu, artinya tidak berkembang yang sudah ada. Makanya Bapak memakai barang yang sama lagi, ya kan Pak Edil gitu ya. Gitu. Jadi kalau mau memakai barang sama, dimensinya aja, penekanan nih anak saya harus ngapain ya. Gitu. Kalau kami SD, anak kami harus ngapain ya, anak ini setelah ini harus ngapain ya gitu. Itu nanti di modul ajar proyeknya. Oke, Pak Iwan, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bisa dijawab atau oleh pemateri 3 salah satunya. Saya dan ini Pak Iwan, koordinator proyek penghijauan. Saya juga di situ. Kami sudah menanam nih. Ada pohon 60 batang itu sudah selesai. Cuma kalau saya pribadi, itu sudah selesai. Bagi tugas sudah untuk menyiram apa segala macam. Jelasnya tak sebatas itu untuk penghijauan. Jadi pola pikir saya, bagusnya anak ini diajar stay. Selain itu kan masih berhubungan dengan penghijauan atau yang lain. Kalau memang hasilnya hanya menyiram pagi-pagi gitu-gitu aja kan, mungkin sebatas itu aja. Saya minta masukan. Adakah kerja lain selain dari sudah menanam sudah
Ya kan? Nanti masukkan aja. Nah, dia mengira sudah ada anaknya, gitu kan? Jadi kan hasil akhir dari proyek itu kita seperti anak SMK. Anak SMK keluar dari SMK, itu ada di bengkel, kalian bisa make-up, gitu kan? Nah, nanti ada seperti ini proyek apa nih, yang nanam sayur itu, hidroponik, ada hasil pengetahuan. Tapi kalau udah ditanam, hanya nyiram sebatas itulah, gitu kan? Ini sedangkan ini baru 3 bulan, masih ada 3 bulan ke depan, tak mungkin hanya kerja menyiram. Tolong masukkan aja, masih itu proyek penghijau. Sudah selesai. Ya? Nah, tinggal menunggu tumbuh dengan syarat menyiram atau memupuk. Terima kasih. Nah, izin Pak ya kegalauan yang sama di tahun pertama kami Pak ya. Waktu itu ini pengalaman saja Pak ya. Guru-guru kami di pembelajaran proyek itu kewirausahaan itu dari rumah itu sudah langsung disuruh bawa botol air bekas, gelas minum bekas. Di sekolah langsung dieksekusi, jadilah dia bunga, terus apa ya? Lalu mana dia apanya gitu, apa manfaatnya? Tibanya hasilnya produk aja jadinya Pak ya. Maka rupanya kita kurang membaca Pak. Di buku panduan proyek kan ada langkah-langkahnya. Bahwasanya tahap pertama itu adalah pengenalan. Misalnya tadi Bapak kan hidroponik ya Pak ya, atau penghijauan tadi. Tentu Bapak kan harus mengenalkan dari awal itu apa saja yang harus kita sediakan, kenapa alasan kita memilih hidroponik tadi kepada anak kan. Kemudian Bapak tadi menanam bibit apa Pak untuk penghijauan. Tentu itu harus diberi pengetahuan kepada anak kenapa pohon itu yang kita pilih untuk ditanam gitu. Itu tahap pengenalan. Kemudian kontekstualnya Bapak menyampaikan cara-caranya, kemudian dari membibitnya, kemudian akhirnya jadilah kita merawatnya gitu Pak ya. Udah selesai tahapan itu, berulang lagi kita ke yang baru lagi, mengenalkan apa lagi kita gitu. Jadi bukan hanya ke satu itu aja kita kan, ada regulasinya gitu. Jadi bukan tiba-tiba langsung nanam dah siram gitu. Kalau pemahamannya sudah dilakukan dah, koordinator kan sebelum menanam ini ceritanya kan sudah kasih. Ini sudah selesai, ini semua udah nanam selesai kan. Kita tadi kerjaan ini apa aja. Ya kan seharusnya kan model ajaran buat dulu nih. Iya. Jadi model ajar nih. Setelah jadi model ajar, kalau kami nih contohnya yang ringan saja, kelas 2 SD. Proyeknya judul cari-cari yang menarik, membuat sop buah. Kami memperkenalkan buah itu dari buahnya buah apa, dari bagaimana tumbuhnya sampai pada titik akhir bagaimana cara mengupas buah itu. Begitu detailnya. Bahannya jadi Bukan jadi, oh kalau buat sebuah mah gampang. Besok nak bawa apel anggur dan kita bikin sebuah. Jadi sekarang sebuah itu ada 5 buah. Minggu pertama kita menjelaskan satu buah sampai anak begitu betul-betul memahami ini buah, bagaimana pertumbuhannya, bagaimana rasanya, bagaimana ini. Selesai satu biji buah. Besok minggu depan buah berikutnya. Kalau kita buat sebuah, 2 minggu selesai satu proyek, satu tema, ya kan? Nah, kemudian kegiatan itu Bapak Ibu nanti ada penilaiannya, Pak Aidil atau Bu Marisa mana itu tetap ada rubriknya, sampai dengan pohon ini, Bapak Ibu. Kita sudah mengembangkan tak ke anak ini bagaimana dimensi satunya dari pohon yang kita tanam. Cinta, dimensi satu lainnya apa? Cinta terhadap apa? Cinta pada diri. Itu yang gini. Anak ini sudah terkonsep dah dia bahwa ini ciptaan Tuhan. Satu saja kita memetik daun, kita sudah membunuh satu kehidupan, ya kan? Nah sekarang yang seperti itu yang harus kita tekankan. Kita tidak dulu ya. Kalau ada apa sudah yang kita tidak. Iya, dan berakhlak mulia.
kira-kira seperti itulah Bapak Ibu. Itu tadi. Jadi untuk masukkan tambahan ini itu tadi tuh kerja saat ini besok siram pagi siram terus saat ini lah sementara kan tambahan. mati lampu Pak. Atau gini aja Pak, kalau nak lama Bapak rencanakan tempat sekolah kan, bentuk laporan lagi dia. Kira ini Bapak bawa anak tuh kemana? Ini kan tidak ada Pak. Sekarang saya tanya. Tetapi ketika saat kita belajar, oh beda ternyata gitu ya. Untuk perbaikan kita bersama, ini bukan kata saya, ini kata panduan yang kita baca. Oke, saya tidak ngarang-ngarang di sini, dasarnya ada. Oke, coba lihat Bapak Ibu. Seberapa banyak pendidik yang pernah melaksanakan PJBL? Ini bukan P5 ya, saya tidak berbicara P5-nya, tapi Project Based Learning. Artinya yang ngajar biologi pernah buat semacam project untuk anak-anaknya. Yang ekonomi juga pernah buat PJBL untuk anaknya. Per mata pelajaran pertanyaannya dulu. Nah, jika jawabannya, aduh Pak, kami 30 orang di sini yang pernah ngerjakan cuma 1 kalau ingat. Artinya kan di bawah 50%, betul ya? Nih misal, jika seperti itu jawabannya, otomatis sekolah ini akan berada di level tahap awal dalam pelaksanaan P5. Tak perlu lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, simulasi lagi. Kalau seandainya, oh sudah Pak, kami sudah biasa melaksanakan di sini rata-rata juga di atas dari 50%. Oke, lanjut pertanyaannya. Jika di atas 50% itu skemanya naik ke atas lagi. Apakah pembelajaran berbasis proyek sudah menjadi kebiasaan satuan pendidikan? Kalau jawabannya kebiasaan, kalau cuma 1 kali, apakah sudah kebiasaan Bapak Ibu? Belum, berarti ya kan? Berarti dalam semester 1 orang guru mungkin bisa sampai 2 buat proyek secara pribadi, baru disebut dengan membudaya. Betul Bapak Ibu ya? Nah kalau misalnya jawabannya juga belum, kembali lagi ke tahap awal. Oke Bapak Ibu ya? Nah jadi cara membacanya seperti itu terus. Dan ini bisa dijawab oleh masing-masing sekolah sebenarnya. Kita kan mau jujur-jujuran saja biar proyek P5 kita itu bagus pelaksanaannya seperti itu. Nah jadi saran kita Bapak Ibu, agar kita kan pengen level itu naik nih. Anggaplah tahun ini cuma di tahap awal. Kalau targetnya berarti kalau instrumen yang dipakai itu yang ini, gitu ya. Kalau instrumen yang ini berarti semester ini mulailah buat PJBL, Project Based Learning per mata pelajaran, gitu ya. Tahu saya susah. Misalnya mohon maaf, saya kurang tahu juga nih Pak Firdaus apa masih sudah berubah. Misalnya tentang sistem teknik pemisahan gitu ya Pak ya. Teknik pemisahan anak-anak bisa buat alat penyaring sederhana, mungkinnya tidak usah ketika memikirkan proyek dana banyak segala macam susah, tidak juga. Kita yang terlalu jauh berpikirnya. Sementara kan kita tadi berusaha mengaitkan materi itu sedekat-dekatnya dengan kehidupan anak. Nah ketika kita sudah biasa, sudah terbiasa kami ini tahun depan targetnya minimal tahun depan di SMP ini SMA ini minimal tuh di tahap berkembang besok. Artinya apa? Kalau mau level situ berarti guru-gurunya sudah buat PJBL, Project Based Learning. Nah ketika kita mengatakan sebuah model pembelajaran, maka yang ada di otak Bapak Ibu lihat sintaknya berarti kan. Kenapa? Karena setiap model pembelajaran kan ada hak patennya, betul ya Bapak Ibu ya? Ada hak patennya, ikuti langkah pembelajaran seperti apa. Nah ini hanya penguatan dari yang sudah dia sampaikan. Saya mau lihatkan juga konsekuensinya apa dalam pelaksanaannya. Nanti akan terjawab dan ditanyakan oleh Pak Ridwan. Boleh enggak dengan topik yang sama tapi di tahun yang berbeda gitu ya? Betul ada pertanyaan seperti itu. Oke, tapi sudah juga dikuatkan oleh narasumber hebat berdua ini. Nah, saya menguatkan saja Bapak Ibu. Kan kita sudah mengukur tadi ya, awal kah, berkembang kah, lanjut sekolahnya, betul kan? Nah, ketika kita berada di tahap awal, artinya apa? Interpretasi bahasanya kan Bapak Ibu ya. Kebanyakan dari kita terus terang saja. Kenapa rapor pendidikan kita rendah literasi, rendah numerasi, dari guru-gurunya juga rendah. Betul tak Bapak Ibu? Iya, saya juga rendah literasi saya. Kenapa? Ya ketika ada permen turun gitu, ke permen peraturan menteri gitu ya. Kalau ada kawan yang sudah baca, pertanyaan kita mudah saja. Intinya apa? Betul tak? Kalau dikasih misalnya Ibu Wakakur atau Pak Ilmi, Pak apa
apa maksud intinya aja. Padahal pertanyaan-pertanyaan kita tersaji rupanya, termasuk dalam P5 ini. Ya kan? Kita sekali lewat aja. Akhirnya lewat semuanya. Nah, teknik membacanya Bapak Ibu, rasanya memang untuk meluangkan waktu sampai 300 halaman siapa yang mau baca, betul kan? Tapi kan kita kan sudah punya laptop, sudah punya handphone, kan pakai keyword. Apa ya mau tanya? Keywordnya tadi tentang ini, boleh nggak topik ketik kata kunci topik? Muncullah topik-topik di situ kita baca. Oh iya, ini aturan yang saya cari nih. Nah seperti itu Bapak Ibu. Kalau khusus kita untuk membaca itu rasanya tidak, ya kan? Nah oke, lanjut. Ketika sekolah ini diukur tadi masuk levelnya tahap awal, maka satuan pendidikan belum memiliki sistem dalam persiapan dan melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Harus kita akui. Kenapa? Kita instrumennya sudah kita pakai tadi kan? Oke. Terus apa lagi? Konsep pembelajaran berbasis proyek baru diketahui oleh pendidik atau sudah tahu tapi baru mau dilaksanakan. Itu harus kita akui karena kita sudah melakukan self assessment tadi. Oh iya ya, ternyata sekolah kami dari 30 orang cuma 3 yang pernah melaksanakan PJBR misal. Apalagi satuan pendidik menjalankan proyek secara internal, tidak melibatkan pihak luar, belum lagi misalnya. Tapi kalau yang poin yang ini teoritis ya Bapak Ibu ya. Kalau poin yang ini, yang di bawah ini, ternyata sekolah ini punya relasi yang baik, misalnya sebuah perusahaan kayak kami ada perusahaan dekat situ. Walaupun misalnya sekolah kami di tahap awal, saya tidak jadi masalah. Saya hubungi saja orang perusahaan, misalnya saya pengen buat VCO, kalau kelapa ya, VCO apa sih VO sih? Itu mana kalau VCO ya? Nah VCO, boleh saja kita panggil. Nah tapi kalau pengertian secara teoritisnya berarti seperti ini ya. Tahap awal, tahap berkembang, dan tahap lanjutan. Ya coba kita lihat ini selanjutnya apa. Nah ini temanya. Tema dan topik sebenarnya kalau yang murah, meriah, dan pasti dilakukan pada SMP. Apa itu? Suara demokrasi. Iya, aku bilang OSIS tak perlu banyak duit keluarkannya. Iya, jadikan saja proyek itu. Sudah, padahal sekolah ini mungkin sudah kemarin kami buat kotak suara Pak. Ada orasi orang-orang anak-anak tuh Pak. Ada kami buat pemilihan kandidatnya siapa saja seleksinya. Nah, tapi sayang modulnya belum ada, laporannya belum ada, waktunya cuma hari-hari itu aja, pendahuluannya tak ada. Kalau ditambahi sedikit demi sedikit yang tadi, sudah boleh pemilihan ketua OSIS itu disebut dengan P5. Sepakat Bapak Ibu ya? Nanti tahu usah pusing. Tapi kalau sudah punya 3, ya tambah saja 1 4, mantap lagi sekolah ini. Jadi 4 proyek. Kan proyek pemilihan ketua OSIS kan tak dilaksanakan juga, betul ya Bapak Ibu kan? Iya masuk saja proyek. Tidak jadi masalah kan, minimal 3. Boleh 4, boleh 5 kalau mampu. Bukan mampu, tidak mampu ya, kadang kerjaan banyak. Oke. Yang ini tema dan topiknya. Kita lanjut dulu. Nah ini kita sudah mengukur sekolah kita tahap awal, berkembang, atau lanjut. Misal kita berada di tahap awal, satuan pendidik menentukan 2 tema. Kalau SD 2 tema aja. Kalau SMP, SMA itu udah 3 tema. Kalau memilih tema. Kalau di tahap berkembang masih sama juga, 2 tema saja kartu SD. Kalau SMP SMA 3 tema. Oke lanjut. Tahap lanjutan levelnya sudah tinggi nih berarti ya kan? Satuan pendidikan menentukan 2 tema untuk setiap kelas SD. Nah ada hubungannya sama pertanyaan Pak Ridwan ya tadi ya kayaknya. Artinya kalau kita di sini baru tahun ini mengadakan, setelah diukur rupanya cuma tahap awal saja, samakan saja temanya dulu. Tujuannya apa? Ya biar mudah koordinatornya, ini aja udah pusing kepala kita kan. Nah tapi kalau sudah di tahap lanjut, boleh saja kelas 10 MIPA 1 dengan 10 MIPA 2 itu melaksanakan 2 proyek yang berbeda. Nah itu yang kita maksud tadi, ada konsekuensi yang mengikutinya setelah kita mengukur tahap kesiapan sekolah dalam melaksanakan P5. Tahap mana kita nih? Kalau tahap lanjut, oh gas saja. Wali kelas ini dia pengen kami punya tema sendiri, kami tak perlu ngikut itu, boleh enggak?
Silahkan saja, buatkan tim fasilitatornya sendiri. Kenapa? Karena kelas dan sekolahnya itu sudah terbiasa mengerjakan PJBL, sudah terbiasa melaksanakan P5 juga. Dan diukur rupanya memang di tahap lanjut. Nah itu maksudnya Bapak Ibu. Terus juga, nah begitu dan seterusnya ada di mungkin Bapak Ibu sudah punya software-nya juga, ada juga saya bagikan juga ke Pak Iwan. Saya mau lihatkan sesuatu juga Bapak Ibu. Sebentar. Yes. Oh iya, modal ajar ya. Oke, nanti sambil diskusi saja ya. Rasanya sudah masak juga sama Bunda Lian. Penerapan saja lagi. Oke. Oke, Mbak, kita fleksibel saja ya. Saya lanjutkan modul ajar. Kalau yang mengganjal P5 masih ada, kita sambil diskusi saja. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke, kita fleksibel saja. Wih, ada ice breaking. Monggo. Oke, silakan ice breaking dulu dipimpin oleh Ibu